Itu spiritualis jati semua. Kalau ada orang spiritualis menghina nabi-nabi, dia bukan spiritualis, gak ngerti sama sekali. Jadi seperti itu. Ini udah penjelasan yang tuntas, maka nanti ya. Tapi saya masih penasaran. Ya boleh silakan. Nama saya jati diri saya. Tapi kan nggak boleh dibuka itu. Bukan nggak boleh dibuka, harus sampai berproses sendiri. Karena apapun yang saya sebutkan itu bukan. Karena jati diri tidak bisa diungkap dengan kata apapun. Sampai harus menyaksikan sendiri dan harus mengalaminya sendiri. Bahkan dalam pengalaman itu, sampai akan berada dalam posisi apa dengan saya. Ya kan? Kalau saya pernah datang ke Jakarta, saya ngalami Jakarta ya kan? Datang ke Jakarta, nanti saya ngalami Jakarta kan? Saya pulang lagi ke Surabaya, saya cerita tentang Jakarta. Oh, saya baru saja dari Jakarta, saya begini. Apa buktinya kalau sampai ke Jakarta? Iya. Loh, apa saya perlu membawa Jakarta ke sini? Ya nggak bisa. Sampean yang harus saya bawa ke Jakarta. Saya bertemu dengan Tuhan. Apa buktinya sampai ketemu Tuhan? Loh, apa perlu saya membawa Tuhan ke sini? Ya enggak. Sampean yang harus saya bawa ke Tuhan. Kan begitu logikanya. Kalau ada orang ketemu Tuhan, apa buktinya sampai ketemu Tuhan? Apa Tuhan itu bisa kayak gelas yang bisa saya bawa ke sini loh? Enggak. Sama seperti Jakarta, apa bisa saya bawa ke sini? Misalnya bisa saya syuting lewat lah, itu kan hanya video, hanya gambar, bukan Jakarta. Ya kan? Sampai bisa melihat yang kayak gitu lewat meditasi, itu sama dengan sampai melihat video juga. Ya, makanya untuk melihat Tuhan bisa lewat video, bisa lewat ketemu langsung. Ya, ke Jakarta bisa lewat apa? Televisi, bisa langsung ke Jakarta lewat sebuah perjalanan. Nah, saya punya perjalanan. Nah, itu dia. Yang saya cari itu. Nah, oleh karena itu, kalau sampai pahami bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, maka ada tujuan. Tujuan itulah yang disebut kiblat. Sampai tidak akan bisa melakukan perjalanan kalau belum ada tujuannya. Maka tujuan harus ditentukan pertama. Sampai nggak bisa sembahyang kalau belum tahu kiblat. Semua yang diajarkan dalam agama itu hanya metafor sebetulnya. Metafor. Tentukan kiblatnya, baru gelar sajadah. Apa itu sajadah? Sajadah itu artinya memberitahukan kita. Setelah kamu tahu tujuanmu, lalu melangkahlah ke arah tujuanmu. Tapi dalam melangkah tadi, sampai harus fokus pada langkah kakimu. Fokusnya pada langkah kakimu. Yaitu kamu harus fokus pada sajadah. Fokus pada apa yang sedang kita saksikan. Fokus pada apa yang sedang kita alami, bukan pada tujuannya. Makanya kamu kalau sholat kan lihat apa? Bawakan, bukan lihat kiblat. Kamu kalau berjalan, apa perlu kamu melihat tujuannya? Kan kalau kamu harus melihat jalan yang kamu lakukan. Kalau enggak kakimu terperosok kan? Kita jalan pun kalau nggak ada tujuannya nggak nyampe. Nah, itu makanya kiblat harus ditentukan lebih dahulu. Ingat, selalu dalam perjalanan nikmati perjalanan. Tapi dalam perjalanan ketika menikmati, sampean bisa terjerat pada kesenangan-kesenangan yang ada di jalan. Kesenangan-kesenangan ada di jalan itu macam-macam. Mungkin sampai tiba-tiba bisa baca pikiran orang, tiba-tiba bisa menyembuhkan orang, tiba-tiba bisa macam, sampai punya banyak kesaktian. Kemudian sampai bermain-main dengan semua kesaktian yang sampai dapat. Sampai berdiri sana. Waspada terhadap kesenangan-kesenangan sesaat yang bisa menjebak sampean, agar sampean selalu iling sama tujuan. Eling lan waspada. Iman dan takwa kalau dalam Islam. Makanya kalau berbicara tentang iman nggak boleh lepas dari takwa. Berbicara eling nggak boleh lepas dari waspada. Keduanya saling bergandengan. Kalau orang ngomong iman saja nggak ada takwanya, itu namanya belum
hafal pengetahuannya tentang iman dan takwa. Dan takwa seringkali dipahami takut sama Tuhan. Ngapain takut sama Tuhan? Wong Tuhan itu bukan preman. Tuhan itu maha pengasih. Kenapa takut? Tuhan, wah ini asli. Iya. Tuhan ini maha pengasih. Ya kenapa takut? Wah, yang disebut takwa itu waspada. Mewaspadai setiap gerakan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Gerakan nafsu kita, gerakan pikiran kita, gerakan perasaan kita, gerakan ini harus diwaspadai. Wah ini ada pertanyaan yang asli ini. Ya. Nah, Kenapa Tuhan itu menciptakan hal yang buruk? Toh nanti pada akhirnya bakalan jadi hal-hal yang baik. sekarang yang tanya, siapa yang bilang Tuhan menciptakan yang buruk? Iya, apa ya maksudnya gini loh. Jadi kita ini dikasih keburukan. Yang ngasih keburukan siapa? Oh iya, diri saya. Menciptakan itu Bukan menciptakan sih maksudnya. Tidak. Seperti saya bilang, bahwa Tuhan mendatangkan hujan. Hujan ini bisa dipahami buruk, bisa dipahami baik. Kepentingan sampean yang membuat semua jadi buruk atau baik. Perang itu buruk sekali. Ya kan, banyak korban, tapi bagi orang yang jual senjata, menguntungkan nggak? Rezeki bagi dia. Lalu gimana baik dan buruknya? Itu kan ada pada kepentingan kita, bukan Tuhan, bukan kenyataan. Dalam kenyataan tidak ada baik buruk. Makanya baik dan buruk itu ilusi. Orang-orang di tingkat syariat baru berbicara tentang baik dan buruk. Karena syariat itu perlu untuk anak-anak. Anak-anak perlu perbandingan. Anak-anak nggak tahu yang namanya baik kalau nggak diperbandingkan dengan buruk. Anak-anak nggak tahu yang namanya terang kalau nggak ada bandingannya dengan gelap. Jadi perbandingan ini merupakan jalan yang paling darurat memperkenalkan kenyataan pada anak-anak. Kalau cara-cara yang terbatas ini terus dipelihara sampai dewasa, ini yang namanya keracunan. Oleh karena itu, semua ajaran yang didapatkan dari anak-anak harus dihancurkan. Nah, proses penghancuran ini yang disebut dengan proses spiritualisasi. Semua tergantung kepentingan. Berarti menciptakan yang bagus saja lah. Berarti dalam pelajaran Islam menuju ke Torekot. Rekod itu udah mulai syariat sorekod. Iya. Hakikat, marikat. Jadi itu banyak orang yang nggak tahu istilah-istilah itu. Mereka hanya menduga-duga dan semacam-macam. Mereka padahal belum mengalami. Apa yang mereka dapat belum dapat baca dari buku. Kalau menciptakan aja itu menciptakan. Syariat, nah kalau saya menggunakan istilah struktural, ya. Di tingkat awal itu saya sebut sebagai struktural aksiologis. Ya, ada di tingkat awal itu yang saya lebih suka menyebutnya dengan secara struktural. Kalau dalam agama itu macam-macam. Di Islam syariat, di Hindu karma marga, ya kan? Di Kristen sciences, di Buddha sadaka, ya kan? Di Buddha sadaka, terus saya menyebutnya struktural, secara struktural. Jadi semua yang kita pelajari di tingkat struktural, di tingkat syariat itu hanya perlu struktural. Dan semua yang dilakukan orang di tingkat syariat baru pada tingkat struktural. Tahu yang dimaksud struktural kan? Misalnya contoh gini, anak kecil nyapu, orang dewasa nyapu. Secara struktural mereka sama-sama nyapu. Ya, secara struktural keduanya sudah sah nyapu. Secara struktural. Ya. Tapi kalau kita lihat hasilnya nyapu, berbeda nggak? Artinya di sana secara fungsional yang satu belum ke arah fungsi, baru struktural.
Karena kalau sudah fungsional, bersih. Anak-anak mungkin nyapu, secara struktural dia nyapu, tapi kan dia nggak membersihkan. Mungkin dia hanya menggoyangkan sapu saja. Mungkin kotoran dibawa sini, balik lagi sana, sini balik. Ya, jadi apa yang dilakukan itu masih struktural, tapi belum fungsional. Secara syariat mereka sudah menjalankan, tapi hakikatnya belum. Makanya banyak orang yang mereka sembahyang rajin, tapi makanya mereka baru struktural. Kayak anak-anak tadi, nyapu, nggak tahu kalau tujuan nyapu adalah membersihkan. Mereka sudah menjalankan rajin sholat rajin, tapi kelakuannya masih jelek kan? Ya. Artinya belum bersih, nyapunya belum. Iya mereka memang orang-orang kadang mana syariatmu gitu. Tujuannya syariat itu kan tujuannya hakikatnya adalah bersih. Nah, makanya orang-orang anak-anak kecil dia karena baru tahu strukturalnya, maka dia harus tahu bagaimana prakteknya. Dia butuh metodikal praktis. Bagaimana caranya menyapu yang bersih? Nah itu yang disebut torekot. Torekot itu mulai belajar nyapu yang bersih. Nah, itu torekot ya. Baru mulai belajar. Belajar torekot itu belajarnya apa yang bersih? Oh gini lah, nyapu. Itu torekot ya. Terus itu lainnya? kalau sudah mencapai bersih itu namanya hakikat. Ya. Nah orang sudah bersih di sana mulai berpikir yang lebih jauh. Kalau tujuannya adalah bersih, berarti kita bisa menggunakan sarana yang lebih baik dari sapu. Ya, mungkin kita bisa menggunakan ada penyedot debu, vacuum cleaner, ya kan? Ya. Ini makrifat. Iya. Naik lagi tuh Pak. Naik. Tapi orang-orang saya akan ngomel, kamu kalau udah melakukan bidah. Dulu contohnya Nabi itu pakai sapu, nggak pakai vacuum cleaner gitu ya. Kamu udah meninggalkan syariat, dulu pakai sapu, nggak boleh itu. Di sini lah. Ada apa yang dilakukan oleh vacuum cleaner lebih baik, lebih bersih. Tapi orang syariat nggak bisa nerima, nggak bisa itu. Dulu Nabi ngajarin pakai sapu kok. Nah di sini. Padahal itu kita mau mencapai tujuan ya dengan cara. Iya, memang untuk taraf anak-anak secara struktural kita memberikan contoh yang mudah, makanya dengan sapu, dengan kemampuan yang ada, dengan cara yang bisa. Kita harus memaklumi kemampuan anak-anak. Syariat itu memang untuk anak-anak. Torekot untuk remaja, hakikat untuk dewasa, makrifat untuk masa tua. Nah ini syariat sampai tua. Kacau. Lah iya nek syariat itu kerja, nah syariat itu belajar sekolah, ya kan? Torekot itu setelah lulus kerja. Iya, setelah kerja gajian, hakikatnya gajian kan? Ada hasil. Ya, setelah kerja ada hasil. Setelah ada hasil sampai bisa menikmati hasil rumah. Lalu sampai sekolah terus, kapan menikmati hasil? Kapan kerjaannya? Kapan gajiannya? Kapan menikmatinya? Kapan bersyukurnya? Nah, berarti bersyukur itu udah bersyukur tuh di tingkat makrifat, di atas makrifat. Kalau orang syariat bersyukur itu baru belajar mengucapkan syukur, baru mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Karena masih belajar mengucapkan syukur. Belajar bersyukur dengan bersyukur beda lagi. Tapi ada nggak seseorang yang makrifat udah mencapai? Ya ada men. Kalau nggak ada nggak akan bakal bicara seperti ini. Dari mana? Semua nabi-nabi sudah mengalami makrifat. Dan orang-orang tertentu juga banyak yang mengalami, tapi disembunyikan mereka, menyembunyikan diri. Gak mau, jadi cuma pakai label, pakai
menyembunyikan diri. Mungkin ada yang bergaya jadi pelacur, ada yang orang gila, ada yang pemulung, ada yang sampai nggak tahu di balik-balik suatu nambah. Ada beberapa yang belum sampai mati. Iya. Mereka menjalani laku-laku yang orang lain nggak mampu. Mau sampai jadi pemulung. Iya. Mau sampai jadi pelacur. Jadi mereka menutupi dirinya itu dengan berbagai macam cara yang orang lain tidak sanggup untuk melakukannya. Kalau sampai kan ingin diakui, makanya tampil dengan baju-baju. Makanya mereka butuh ajining rokok. Ajining rokok. Nah, kalau kita nggak butuh lagi ajining rokok. Ajining rokok itu hanya tipuan aja. Ini iso 17 menit mana? Aku mau ngomong lima. Ajining rokok Soko Busono. Nah, aku nggak perlu ajining rokok. Aku nggak ingin orang menghargai saya karena busana saya. Nah, busana dilepas tapi harganya nggak ada. Iya. Nah, harga saya bukan pada pakaian saya, tapi ada pada perilaku saya, ada pada perbuatan saya. Dan aku nggak mau mengucapkan perbuatan itu adalah akhlak, karena banyak orang yang salah memahami akhlak. Nah, tapi jangan dibongkar akhlak ya, jangan dikupas lebih jauh. Nah, ini temanya jadi diri aja. Itu baju masalahnya. Akhlak lain. Bukan. Akhlak itu bukan masalah moral. Enggak itu kalau saya itu baju. Enggak juga sama sekali. Bukan baju ini. Tingkah laku itu yang disebut baju. Oh iya lagi. Tapi kalau akhlak itu bukan tingkah laku. Oh, iya. Baju itu. Ya, kejauhan itu kan berbicara tentang baju, kepribadian. Iya, tingkah laku. Begitu. Jadi apalagi kalau enggak kita